Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar kalian semua? Kabar baik kan? Lupa kita belum kenalan ya. Baik, perkenalkan di sini saya Pak Afridian. Saya biasa dipanggil Pak Afri. Kebetulan di SMK Negeri Nusa Bungu saya diberi amanah untuk sebagai guru bimbingan konseling untuk kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling. Saya rasa kalian dulu waktu SMP sudah pernah ya atau sudah sering akrab dengan apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling atau guru BK. Tapi tidak ada salahnya untuk saat ini kita ulangi lagi tentang apa itu sih sebenarnya bimbingan dan konseling. Karena sampai saat ini masih banyak persepsi yang negatif tentang bimbingan konseling. Ya, jadi masih banyak yang beranggapan kalau bimbingan konseling atau guru BK itu hal yang menakutkan. Bahkan kalau ada siswa atau peserta didik yang masuk ke ruang BK, pasti beranggapan kalau siswa tersebut atau peserta didik tersebut bermasalah. Nah, mari kita gali lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya bimbingan konseling itu. Ini ada beberapa hal yang menjadi menjadi hal yang salah tentang BK atau bimbingan konseling atau guru bimbingan konseling. Jadi banyak yang beranggapan kalau guru bimbingan konseling, satu itu polisi sekolah, dua itu galak atau suka marah, ya. Yang ketiga tidak suka senyum, yang keempat itu suka cari-cari kesalahan peserta didik, yang kelima itu suka menghukum, dan yang keenam lain-lain. Jadi banyak yang beranggapan kalau guru BK itu seperti itu, seperti polisi sekolah. Jadi banyak guru BK yang mungkin menurut kalian guru BK itu suka berdiri di pintu gerbang sekolah setiap pagi menghukum anak-anak yang mungkin tidak berpakaian yang rajin atau rapi, ya. Terus galak, suka marah-marah, suka bentak-bentak. Guru BK-nya tidak suka senyum, ya, suka cari-cari kesalahan. Kemudian juga suka menghukum. Sebenarnya tidak seperti itu loh guru BK. Guru BK itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Oke. Sebenarnya kenapa kok harus ada bimbingan konseling atau guru BK di sekolah? Ya, sebenarnya guru BK itu sama pentingnya dengan guru-guru mata pelajaran yang lain yang ada di sekolah. Jadi kenapa kok BK itu harus ada di sekolah? Yang pertama, satu, peserta didik itu memiliki kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis itu yang seperti apa? Kebutuhan psikis itu adalah kebutuhan yang mana peserta didik itu memiliki emosi, memiliki kesulitan-kesulitan dalam bergaul, ya. Nah, itu perlu dibantu oleh guru BK dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan akan informasi. Nah, kebutuhan informasi yang seperti apa? Satu, informasi tentang bagaimana sih belajar di SMK itu. Yang kedua, bagaimana sih kalau misalnya setelah lulus SMK itu mau bekerja atau mau melanjutkan studi. Nah, itu di situ tugas guru bimbingan konseling itu memberikan informasi-informasi tentang hal
tersebut. Baik, yang ketiga, peserta didik memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, yang dimaksud kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri adalah kebutuhan peserta didik dalam berinteraksi, dalam bergaul dengan teman-teman satu kelas, teman-teman yang berbeda kelas, dengan kakak kelas, atau dengan adik kelas. Nah, dalam bergaul atau berinteraksi itu pasti banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, di sini guru bimbingan konseling membantu peserta didik untuk bagaimana caranya supaya dapat bergaul dengan mudah, dapat berkomunikasi yang baik, kemudian dapat menghargai pendapat teman, menghargai pendapat orang lain, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, peserta didik membutuhkan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Nah, ini yang paling penting ya. Semua manusia, termasuk di sini adalah kalian, itu pasti memiliki permasalahan, baik itu permasalahan belajar, ya, permasalahan pribadi, permasalahan sosial, permasalahan dalam merencanakan kehidupan setelah lulus SMK. Nah, di sini guru bimbingan konseling itu bagaimana membantu bagaimana peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya secara mandiri. Jadi harapannya ke depan nanti peserta didik itu dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan yang dialaminya tanpa bantuan dari orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian bimbingan itu apa sih? Ya, kan ada bimbingan dan konseling. Nah, sekarang bimbingan itu sendiri apa? Yang dimaksud dengan bimbingan itu adalah proses pemberian pertolongan yang berkelanjutan dan sistematis kepada peserta didik dalam menyesuaikan diri dan mencapai kesejahteraan hidup. Jadi yang namanya bimbingan itu adalah memberikan pertolongan yang sifatnya berkelanjutan, ya, sistematis di sini artinya sesuai dengan tahapan-tahapan yang pada akhirnya diharapkan peserta didik itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan mencapai kesejahteraan hidup. Nah, kesejahteraan hidup di sini itu misalnya dapat bergaul dengan baik, dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian dapat mencapai cita-cita yang diinginkan, ya, itu seperti itu. Kemudian jenis-jenis bimbingan. Nah, jenis-jenis bimbingan di sini itu ada dua. Yang pertama bimbingan kelompok, kemudian yang kedua bimbingan klasikal. Nah, bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan secara berkelompok dengan anggota kelompok sejumlah 7 sampai 10 orang peserta didik, ya, dan di sini nanti masing-masing akan melakukan diskusi jadi peserta didik yang satu menyampaikan permasalahannya, kemudian nanti peserta didik yang lain menanggapinya, ya, tapi permasalahan di sini permasalahan yang sifatnya umum, ya, bukan yang sifatnya pribadi atau rahasia. Itu seperti itu. Kemudian bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu apa? Bimbingan klasikal adalah bimbingan yang dilakukan secara klasikal di depan kelas. Jadi guru BK itu nanti memberikan bimbingan itu di depan kelas, ya, memberikan materi-materi secara umum, secara general, ya, itu seperti itu. Kemudian
konseling. Konseling itu apa? Nah, di sini konseling itu adalah proses pemberian pertolongan atau pertolongan dalam bentuk wawancara oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk memecahkan masalahnya. Nah, jadi perbedaannya antara bimbingan dan konseling. Jadi kalau konseling itu sifatnya memberikan pertolongan dalam bentuk wawancara. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau bimbingan itu tidak ada wawancara, sifatnya hanya pemberian nasihat, itu seperti itu. Tapi kalau konseling itu dalam pemberiannya dalam bentuk wawancara dan menggunakan teknik-teknik konseling, di mana muaranya atau tujuannya adalah untuk membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahannya. Kemudian jenis-jenis konseling. Jenis-jenis konseling yang pertama adalah konseling individu, yang kedua konseling kelompok. Yang dimaksud konseling individu apa sih? Konseling individu adalah konseling yang dilakukan secara face to face, tatap muka. Jadi antara guru BK dan peserta didik, ya. Jadi hanya berdua, dan dalam konseling individu ini sifatnya adalah rahasia. Jadi peserta didik jangan takut kalau untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, karena dalam kegiatan konseling individu ini berlaku apa yang namanya asas kerahasiaan. Jadi tidak mungkin guru BK itu menyampaikan apa yang terjadi dalam proses konseling individu ke keluar, baik ke teman-teman satu kelasnya atau ke orang lain atau sebagainya. Kemudian konseling kelompok. Nah, sebenarnya konseling kelompok ini apa sih? Kemudian tadi di atas kan sudah ada bimbingan kelompok ya. Nah, konseling kelompok itu hampir sama dengan bimbingan kelompok. Akan tetapi untuk konseling kelompok itu jumlah anggota kelompok dalam satu kelompok hanya 5-7 orang peserta didik. Nah, perbedaannya kalau dalam konseling kelompok, permasalahan yang disampaikan itu adalah permasalahan dari masing-masing individu, ya, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing individu. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini, masing-masing individu dalam kelompok itu harus berjanji untuk dapat menyimpan rahasia, permasalahan, proses, dan sebagainya yang ada dalam kegiatan konseling kelompok. Ya, seperti itu ya. Kemudian masalah-masalah remaja. Nah, sebenarnya masalah-masalah seperti apa sih yang umum terjadi pada remaja atau pada anak seusia kalian ya di usia-usia sekolah? Yang pertama masalah dengan pacar, ya. Yang kedua masalah dengan teman. Yang ketiga masalah dengan pelajaran. Kemudian yang keempat permasalahan dengan guru. Yang kelima permasalahan dengan dirinya sendiri. Yang keenam dengan orang tua, ya. Yang ketujuh dengan kesehatannya. Yang kedelapan dengan masa depannya. Nah, itu seperti itu. Oke, layanan BK itu untuk siapa? Nah, jadi layanan BK itu ya tidak untuk hanya peserta didik yang bermasalah, ya. Jadi untuk peserta didik yang tidak bermasalah pun juga memerlukan layanan BK. Loh, kok bisa ya? Kok peserta didik yang tidak bermasalah memerlukan layanan BK? Nah, bisa juga peserta didik yang tidak bermasalah di sini adalah guru BK itu pasti membutuhkan informasi-informasi terkait dengan peserta didik yang
menggali kehidupan perekonomiannya, menggali tentang keluarga, menggali tentang di rumah itu seperti apa. Nah, itu kan pasti membutuhkan informasi dari peserta didik atau teman satu kelasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan peserta didik yang tidak bermasalah ya. Itu seperti itu. Kemudian perbedaannya ya, kalau peserta didik yang tidak bermasalah itu sifatnya itu pencegahan dan perbaikan. Jadi mencegah supaya permasalahannya tidak membesar, dan perbaikan. Nah, kalau peserta didik yang bermasalah itu sifatnya itu adalah pengentasan. Itu perbedaannya di situ. Kemudian gimana sih caranya ya layanan BK itu berjalan? Yang pertama, satu, dipanggil oleh guru BK. Jadi guru BK itu akan memanggil peserta didik yang mengalami permasalahan ke ruang BK. Kemudian yang kedua, berdasarkan rujukan dari wali kelas. Jadi guru BK itu dalam memanggil peserta didik itu juga mendapatkan masukan ya atau rujukan dari wali kelas. Yang berikutnya, rujukan atau masukan dari waka kesiswaan atau waka kurikulum. Nah, yang terakhir, peserta didik datang sendiri ke ruang BK. Kemudian, nah ini saya rasa kalian sebagai peserta didik baru belum mengenal ya sebenarnya siapa saja sih guru BK yang ada di SMK Negeri Nusa Wungu ya. Nah, ini ada foto-fotonya, ini foto-foto dari guru-guru BK yang ada di SMK Negeri Nusa Wungu ya. Nah, ini yang pertama itu Dr. Anda Solehan, itu sebagai guru BK untuk jurusan teknik pemesinan. Kemudian Pak Basirun SPD sebagai guru BK untuk jurusan teknik ototronik. Bu Nur Hayati SPD untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian Pak Afridian itu untuk jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Dan Pak Teguh Imam Saputra untuk jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, silakan bagi peserta didik yang ingin membutuhkan bantuan atau informasi bisa menghubungi masing-masing dari guru BK-nya. Nah, kemudian kapan sih bisa datang ke ruang BK? Yang jelas peserta didik bisa datang ke ruang BK itu pada saat jam kerja dari hari Senin sampai Kamis itu dari pukul 7.00 sampai pukul 15.30. Kemudian hari Jumat itu mulai pukul 07.00 sampai pukul 14.00, atau peserta didik bisa janjian dulu dengan guru BK melalui WA ya. Itu seperti itu. Nah, silakan peserta didik untuk bisa memanfaatkan bimbingan konseling atau guru BK yang ada di sekolah. Tidak usah takut ya dengan guru BK, karena guru BK itu tidak seperti yang kalian bayangkan ya. Insya Allah rahasia kalian kami jaga, karena itu adalah kode etik kami sebagai guru bimbingan dan konseling ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kesimpulannya bimbingan konseling itu melayani semua peserta didik, bukan peserta didik yang bermasalah saja. Yang kedua, rahasia peserta didik terjaga, jadi tidak akan kami ceritakan, kami sampaikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, menggunakan layanan bimbingan konseling itu merupakan sikap bijak peserta didik dalam rangka mencapai tujuan atau cita-cita. Nah, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.